pada program studi Administrasi Keuangan di Politeknik Piksi Ganesha, sebuah perguruan tinggi vokasi di Bandung, tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 301, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah yang sudah saya ampuh di kampus Politeknik Piksi Ganesha, yaitu mata kuliah Administrasi, Organisasi, dan Manajemen yang sudah saya ajarkan di kampus Politeknik Piksi Ganesha. Mempunyai deskripsi dari mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah AUM ini sebagai salah satu mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa di Politeknik Piksi Ganesha yang dipelajari pada semester ganjil. Mata kuliah ini sangat berguna bagi seorang manajer di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemampuan yang diharapkan. Mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan tentang teori-teori administrasi, organisasi, dan manajemen beserta kasus-kasus nyata yang terjadi dalam aktivitas organisasi atau perusahaan yang diarahkan dalam metode pembelajaran problem solving dan penemuan atau discovery engine dengan pokok bahasan tentang konsep administrasi, organisasi, dan manajemen, perencanaan, pengorganisasian, motivasi, sistem informasi, perilaku organisasi, dan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objektif. Mata pelajaran administrasi organisasi dan manajemen ini semuanya ada 16 kali pertemuan. 2 kali pertemuan yaitu UTS dan UAS. Materi pembelajaran yang disampaikan pada pertemuan pertama yaitu administrasi, organisasi, dan manajemen. Pada pertemuan kedua yang disampaikan adalah administrasi, organisasi, dan manajemen beserta ruang lingkupnya. Pada pertemuan ketiga tentang perencanaan atau planning. Pada pertemuan keempat tentang organisasi dan pengorganisasian. Pada pertemuan kelima yang disampaikan adalah pengarahan atau directing. Pada pertemuan keenam yang disampaikan adalah pengawasan atau controlling. Yang disampaikan ini adalah mengenai fungsinya, tugasnya, dan definisinya. Pada pertemuan ketujuh yang dipelajari masih pengawasan, tetapi ini adalah teori-teori dari pengawasan tersebut. Pada pertemuan ke-8 itu diadakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 setelah UTS, kita lanjut ke materi kepemimpinan atau leadership. Yang dipelajari di sini adalah tentang teorinya, kepemimpinannya, dan fungsi dari kepemimpinan tersebut. Pada pertemuan ke-10 masih mempelajari kepemimpinan, tetapi di sini adalah kepemimpinan dalam arti luas. Pada pertemuan ke-11, materi yang disampaikan kepada mahasiswa adalah sistem informasi dan manajemen atau SIM. Pada pertemuan ke-12, saya menyampaikan mata kuliah mengenai perilaku organisasi.
Pada pertemuan ke-13, yang disampaikan kepada mahasiswa itu adalah manajemen berdasarkan sasaran atau MBO. Pada pertemuan ke-14 tentang budaya organisasi. Pada pertemuan ke-15 yaitu manajemen perubahan organisasi, dan pada pertemuan ke-16 adalah ujian akhir. Pada saat ini saya akan menyampaikan bahan kajian atau materi ajar di dalam menyampaikan mata kuliah administrasi, organisasi, dan manajemen. Yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai pertemuan ke-1 tentang pengantar dari administrasi, organisasi, dan manajemen. Bahan kajian yang disampaikan pada pertemuan pertama itu yaitu administrasi, bagaimana pengertiannya, ciri-cirinya, dan perkembangannya. Yang kedua, pengertian daripada organisasi, ruang lingkup tentang organisasi, filosofis organisasi, konstruksi terbentuknya organisasi. Selanjutnya akan disampaikan juga pendekatan analisa organisasi. Selanjutnya, perkembangan organisasi, unsur-unsur organisasi, prinsip-prinsip organisasi, sasaran dan efektivitas organisasi, teknologi organisasi, dan bentuk organisasi. Pada pertemuan ke-1 ini masih membahas mengenai manajemen. Di dalam menyampaikan manajemen, yang disampaikan itu yaitu 1. Pengertian daripada manajemen, kedua, fungsi-fungsi dari manajemen tersebut. Strategi pembelajaran atau bentuk pembelajaran. Jadi di dalam menyampaikan pembelajaran itu ada 100%, 30%-nya yaitu penjelasan materi, 20%-nya itu yaitu diskusi kelas atau presentasi kelompok, dan yang terakhir adalah 50% latihan atau kasus. Di sini bisa dimasukkan tentang UTS dan UAS. Kriteria penilaian atau indikator. Di dalam menyampaikan mata kuliah administrasi, organisasi, dan manajemen, diharapkan 1. Mahasiswa itu memahami hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Yang kedua, memahami tingkat manajer dan keterampilan manajer. Bobot materi. Bobot materi yang disampaikan adalah 10%. Sistem pembelajaran yang dipakai di kampus kami, Politeknik Diksi Ganesha, yaitu sistem learning. Tetapi pada saat pandemi COVID-19 sekarang, pembelajaran learning masih tetap dilaksanakan, tetapi memakai sistem Zoom meeting, pembelajaran dalam bentuk online, dan berkomunikasi dengan mahasiswa memakai aplikasi WA. Interaksi dengan mahasiswa. Pada penyampaian kuliah, interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa itu dalam bentuk tanya jawab dan diskusi, dan masa yang akan datang saya insya Allah akan melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tetapi pada saat ini belum terrealisasikan karena masa pandemi. Sistem penilaian mata kuliah sesuai RPS. Pada sistem penilaian ini dilakukan 4 kali, yaitu 1. Pretest, 2. Posttest, 3. UTS, dan 4. UAS. Berapa materi yang setelah diberikan? Selesai 7 pertemuan, yaitu 30% penjelasan materi,
20% diskusi kelas atau presentasi, dan 50% latihan kasus. Demikian delivery mengenai mata kuliah administrasi, organisasi, dan manajemen. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.